Setelah penghentian perdagangan sementara pada tanggal 21 Maret 2025 untuk menjaga kestabilan IHSG, pemerintah merencanakan untuk menurunkan Bareskrim, Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, ke bursa. Rencana keterlibatan Bareskrim Polri dalam memantau pergerakan harga saham di Bursa Efek ini menurut saya akan sangat positif bagi investor. Hal ini menurut saya bisa menjadi bagian dari upaya menjaga penegakan hukum agar BEI lebih kredibel, asalkan mekanisme pengawasan Bareskrim Polri dilakukan secara profesional dan proporsional yang benar, sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK, yang menurut saya sampai saat ini OJK tidak mampu dalam menegakkan aturan-aturannya. Saat ini kami sedang memantau saham-saham. Apakah dalam kondisi baik-baik saja atau perlu mekanisme tertentu untuk menjaga stabilitasnya, sehingga nantinya Bapak Presiden bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Misalnya memastikan investor tidak pergi atau justru menarik mereka kembali ke Indonesia, ujar Komisaris Besar M. Irwan Susanto, Kasubdit 5 dari Bareskrim Polri. Tentu harus kita pahami, mungkin maksudnya menarik investor agar pasar modal tidak menjadi ajang judi dan tipu-tipu dari para bandar dan pemegang saham pengendali yang nakal dari emiten. Karena menurut saya saat ini cukup banyak emiten yang melanggar ketentuan pasar modal. Namun OJK tidak mampu melakukan penegakan hukum. Jadi, menurut saya, fokusnya adalah membenahi emitennya dahulu agar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh OJK. Sehingga Bursa Efek Indonesia menjadi menarik bagi investor. Fokusnya bukan pada investor yang pasti akan selalu mencari cuan, baik dengan cara investasi jangka panjang maupun dengan trading jangka pendek. Mau tahu contohnya? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Di awal bulan Syawal ini, saya akan berbagi emiten yang menurut saya telah menggunakan dana hasil IPO yang tidak sesuai dengan prospektusnya. Artinya telah menyalahgunakan dana hasil IPO. Jadi seharusnya ditindak tegas oleh OJK. Namun kenyataannya sampai saat ini menurut saya OJK sangat loyo untuk pelanggaran seperti ini.
Sehingga menurut saya harusnya emiten seperti inilah yang harus segera ditangani oleh Bareskrim Polri. Semoga emiten ini segera kembali ke jalan yang benar sebelum Bareskrim Polri benar-benar bertindak. Emiten tersebut adalah Hoki atau PT Buyung Putra Sembada yang sesuai dengan prospektusnya kegiatan usaha utamanya adalah bergerak di bidang pengolahan dan distribusi beras premium bermerek. Saya akan sampaikan 4 pertimbangan dan data mengapa menurut saya Bareskrim Polri harus segera memeriksa emiten Hoki. Yang pertama, telah terjadi penyelewengan penggunaan dana hasil IPO. Hoki listing pada tahun 2017 dengan rencana penggunaan dana hasil IPO seluruhnya untuk modal kerja perseroan. Modal kerja ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perseroan, antara lain untuk biaya pembelian bahan baku padi, beras, bahan penunjang produksi, biaya produksi beras, biaya umum dan administrasi, biaya penjualan, dan pembayaran utang usaha perseroan. Tentu semua tersebut terkait dengan usaha perdagangan beras bermerek. Sesuai dengan prospektusnya juga disampaikan, beras yang dijual mempunyai merek utama Topi Koki dengan berbagai varietas, diantaranya Topi Koki Pandanwangi, Topi Koki Sentra Ramos, Topi Koki Long Green, dan Topi Koki Super Slip. Hoki juga memproduksi dan menjual produk beras dengan merek lain sebagai pilihan, di antaranya Super Belinda, Rumah Limas Sentra Ramos, BPS Sentra Ramos, dan Hoki. Bahkan Hoki juga menjalin kerjasama dengan berbagai pasar modern untuk memproduksi beras dengan merek dagang sesuai dengan permintaan pengecer atau supermarket, di antaranya dengan Indomaret, Giant, Lotte Mart, Heru Supermarket, Hypermart, dan Yumart. Semuanya adalah produk beras, bukan efek atau saham. Namun, sejak tahun 2022, Hoki mulai masuk segmen usaha sebagai investment company dengan mendirikan anak perusahaan PT Hoki Investasi Sejati atau HIS yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 5 tanggal 5 September tahun 2022. Hoki memiliki saham secara langsung dengan porsi 99,97% atau setara dengan 24.975 lembar saham dengan nilai sebesar 24.975 juta rupiah. Portofolio saham atau efek mulai muncul pada laporan keuangan Hoki di akhir tahun 2022 yang disampaikan pada tanggal 30 Maret tahun 2023. Aset lancar dalam produk portofolio efek pada akhir tahun 2022 tersebut nilainya mencapai sebesar 95 miliar atau 24% terhadap aset lancar Hoki dan 12% terhadap total aset Hoki. Namun, bila dibandingkan dengan modal saham yang disetor kepada PT Hoki Investment Sejati yang hanya sebesar 25 miliar, berarti portofolio saham dari PT Hoki Investasi Sejati telah mencapai sebesar 350%
dibandingkan dengan modal sahamnya. Hebatnya pada tahun 2023 hanya dalam waktu 1 tahun nilai portofolio sahamnya telah naik 3 kali menjadi sebesar 271 miliar rupiah atau telah menjadi sebesar 43% dibandingkan dengan aset lancar hoki atau lebih dari 25% terhadap total aset hoki. Ini berarti telah lebih dari 1000% terhadap modal saham PT Hoki Investasi Sejati. Bisa jadi hal ini karena menurut saya OJK tidak pernah memberikan teguran atas dugaan penyelewengan penggunaan dana hasil IPO tersebut. Yang kedua, kemungkinan Hoki tidak mempunyai manajer investasi yang legal dan bersertifikat. Mengapa? Apabila kita perhatikan koleksi dari saham-sahamnya, patut diduga untuk mengelola investasi saham tersebut, Hoki tidak mempunyai manajer investasi yang bersertifikat, mengingat koleksi saham-sahamnya sebagian besar bukan saham-saham yang masuk dalam kriteria investment company secara umum. Bukan saham-saham yang masuk dalam saham-saham MSCI, FTSE, LQ45, Kompas 100, dan lain-lain. Pada tahun 2022, koleksi sahamnya hanya ada 3 jenis, yaitu emiten dengan kode IPOL atau PT Indopoli Swakarsa Industri, emiten dengan kode KDSI atau PT Kedawung Setia Industrial, dan emiten dengan kode MAES atau PT Multi Indo Citra. Sedangkan pada tahun 2023, koleksi sahamnya berkembang menjadi 7 emiten, yaitu KDSI, IPOL, MAES, MTDL, Budi, ANJT, dan PNLF. Dan pada tahun 2024 berkembang lagi menjadi 11 emiten dengan rincian emiten-emiten dengan kode MTDL, KDSI, AADI, IPOL, MAES, PNLF, Budi, ADRO, APLI, PNIN, dan ANJT. Nah, apabila kita perhatikan koleksi emitennya, bisa kita pastikan pengelolaan portofolio tersebut tidak dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan perusahaan investasi. Jadi, menurut saya, emiten seperti Hoki inilah yang harusnya segera diperiksa oleh Bareskrim Polri, karena dalam jangka panjang pasti akan dapat merusak kredibilitas bursa karena sektor usahanya tidak sesuai dengan prospektus dan profesionalisme manajemennya patut diragukan. Yang ketiga, setelah saya cross-check antara laporan keuangan dari Hoki dengan laporan keuangan dari emiten-emiten yang dikoleksinya, terdapat ketidaksesuaian volume kepemilikan saham dan ada potensi konflik of interest dengan pemegang saham pengendali. Kemungkinan terdapat saham-saham yang diatasnamakan pemegang saham pengendali, serta terdapat jumlah saham yang tidak sesuai antara laporan keuangan Hoki dengan laporan keuangan dari emiten yang dimilikinya tersebut. Misalnya, pada emiten MAES atau PT Multi Indo Citra, sesuai dengan laporan keuangan Hoki,
pada akhir tahun 2024, nilai saham MES yang dipegang oleh Hoki sebesar 19,55 miliar. Dengan harga saham pada akhir tahun 2024 sebesar Rp496 per lembar, artinya volume saham MES yang digenggam oleh Hoki sebanyak 39.425.900 lembar. Namun, sesuai dengan laporan keuangan MAES, Hoki masuk sebagai daftar pemegang saham melalui PT Hoki Investasi Sejati yang menggenggam saham sebanyak 39.038.200 lembar. Dengan harga saham di akhir tahun 2024 sebesar Rp496 per lembar, artinya valuasi saham MES yang digenggam oleh PT Hoki Investasi Sejati adalah sebesar 19,36 miliar. Padahal sesuai dengan laporan keuangan Hoki, nilainya sebesar 19,55 miliar. Lalu pada emiten MTDL atau Metrodata Elektronik, dalam laporan keuangannya, Hoki menyampaikan bahwa Hoki menggenggam saham MTDL senilai 187,43 miliar. Dengan harga saham sebesar Rp620 per lembar di akhir tahun 2024, artinya volume saham MTDL yang digenggam oleh Hoki sebanyak 302.309.700 lembar. Namun, pada laporan keuangan MTDL, nama Hoki tidak muncul. Mungkin hal ini karena volumenya kurang dari 5%. Yang muncul adalah nama Soekarto Buyung yang menggenggam saham MTDL sebanyak 616.446.300 lembar, sehingga dengan harga penutupan per akhir Desember tahun 2024 sebesar Rp620 per lembar, nilainya mencapai 382,20 miliar. 2 kali dari laporan keuangan Hoki. Apakah kepemilikan saham pada MTDL dari Hoki atas nama Soekarto Buyung? Laporan keuangan Hoki sayangnya tidak memberikan penjelasan lebih detail. Lalu, bagaimana dengan pengawasan OJK selama ini? Dan yang keempat, saya coba korek kinerja keuangan Hoki selama 4 tahun terakhir. Dan saya dapatkan data bahwa sejak berinvestasi di saham pada tahun 2022, laba Hoki selalu menurun. Dari sebesar 12 miliar pada tahun 2021 menjadi tinggal 2 miliar pada tahun 2022 dan menjadi minus 1,5 miliar pada tahun 2023 serta semakin boncos menjadi minus 3 miliar pada tahun 2024. Sedangkan remunerasi kepada direksi dan komisarisnya mempunyai tren yang selalu meningkat. Bahkan pada tahun 2024, remunerasi kepada direksi dan komisaris mengalami peningkatan sebesar 32%. Padahal pada tahun 2024, perseroan mengalami kenaikan kerugian yang mencapai 100%. Dari minus 1,5 miliar menjadi minus 3 miliar. Adanya penyelewengan
penggunaan dana hasil IPO serta perubahan fokus usaha yang patut diduga tidak didukung dengan manajemen yang profesional terbukti sangat merugikan investor retail. Jadi, Baris Krim Polri menunggu apa lagi nih? Semoga Baris Krim Polri segera melakukan investigasi kepada emiten hoki demi membangun bursa yang sehat dan menarik kembali bagi investor. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.